Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang 5 pertimbangan yang benar-benar perlu dipertimbangkan sebelum teman-teman ambil KPR. Oke, kita langsung masuk ke topiknya ya. Yang pertama adalah kesiapan mental. Pada saat teman-teman ngambil KPR, teman-teman perlu yakin bahwa teman-teman memang sudah siap secara mental untuk merelakan sekian uang itu untuk dialokasikan membayar cicilan KPR. Nah, untuk tahu apakah teman-teman memang sudah siap mental atau belum adalah dengan mengukurnya beberapa waktu belakangan ini. Apakah teman-teman memang sudah mempersiapkan sejumlah uang untuk dialokasikan sebagai DP, down payment, atau uang muka untuk beli properti? Kalau teman-teman memang sudah terbiasa mengalokasikan sejumlah uang untuk DP atau uang muka membeli properti tersebut, maka bisa dikatakan teman-teman sudah lebih siap secara mental. Dan pada saat nanti teman-teman ngambil KPR pun, karena teman-teman sudah memiliki terbiasa seperti itu, teman-teman pasti akan rela-rela saja. Oh ya, setiap bulannya saya harus bayar angsuran sekian. Gitu. Itu dari sisi kesiapan mental. Hal kedua yang teman-teman perlu pertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai kesiapan dana. Dana buat apa aja sih? Pertama adalah dana untuk DP atau uang muka. Nah, hal yang kedua adalah untuk biaya KPR itu sendiri. Loh, emang biaya KPR mahal ya? Ya, lumayan. Nominalnya bisa ada di kisaran 5% sampai 7%. Tapi kalau untuk transaksi KPR, kamu mau beli rumah dengan KPR, rumah secondary ya, kami menyarankan supaya kamu menyiapkan setidaknya 10% di luar DP untuk biaya-biaya KPR tersebut. Ini supaya aman dan bisa lancar transaksinya. Hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan sebelum ambil KPR adalah mengenai KPR ini bunganya seperti apa? Gitu. Ini berkaitan erat dengan bunga fix yang ditawarkan oleh pihak bank, berapa lama bunga fix itu berlaku, dan mengenai kondisi bunga floatingnya itu sendiri. Karena kalau teman-teman dari awal belum benar-benar tahu berapa bunga fixnya, berapa lama, dan bunga floatingnya seperti apa, teman-teman nggak punya gambaran yang jelas, ini berbahaya sekali. Bisa jadi nanti di tengah jalan ketemu sama lubang atau polisi tidur gitu di tengah jalan perjalanan KPR, ketemu jegrokan gitu. Nah, jangan sampai nanti teman-teman saking shocknya gitu sampai nggak bisa lanjut lagi bayar KPR-nya gitu. Nah, itu bahaya banget. Jadi pastikan sebelum memulai ngambil KPR, memutuskan saya siap untuk ngambil KPR nih, saya akad gitu. Pastikan teman-teman udah tahu kondisi bunga fixnya akan fix berapa lama, besarannya di berapa, dan kira-kira bunga floatingnya seperti apa, sehingga nanti pada saat menjalani, teman-teman sudah siap bagaimanapun tantangannya. Nah, pertimbangan keempat yang teman-teman perlu pikirkan sebelum mengambil KPR adalah mengenai besaran penalti pelunasan dipercepat. Itu menjadi hal yang penting karena secara umum, rakyat Indonesia lebih menyukai tidak memiliki hutang. Jadi, itulah sebabnya kalau di generasi saya, orang-orang tua tuh suka bilang, kalau punya hutang, cepat-cepat dilunasin. Nah, hal seperti itu membuat kita biasanya cenderung melakukan pelunasan dipercepat. Nah, hal inilah yang menjadi penting untuk kita perhatikan, yaitu kalau kita melakukan pelunasan dipercepat, ini penaltinya berapa persen? Apakah cukup wajar atau penaltinya besar sekali? Jadi teman-teman perlu cari tahu juga ya mengenai si penalti pelunasan ini. Dan pertimbangan terakhir atau pertimbangan kelima yang teman-teman perlu pastikan sebelum mengambil KPR adalah terkait dengan seberapa cocok sih properti ini. Apakah ini benar-benar cocok untuk saya tinggali sampai nanti saya beranak cucu, atau ini memang saya hanya mungkin tinggal di sini kira-kira ya 5 tahun lagi deh gitu. Nanti mungkin mau pindah
kemana gitu, ke rumah yang lebih besar atau ke apartemen yang lebih nyaman. Nah, saya nggak tahu. Yang pasti pertimbangan-pertimbangan seperti itu sudah harus teman-teman pastikan sebelum teman-teman melangkah masuk ke dalam KPR. Pertimbangan lainnya terkait dengan properti tersebut adalah, kalau seandainya saya nggak cocok nih tinggal di sini, kira-kira properti ini cocok nggak untuk bisa disewain? Kira-kira akan ada orang yang mau nyewa nggak? Ini kalau lokasi propertinya agak antah berantah, agak di ujung, di sana-sana, ya ini kemungkinan besar akan sulit untuk disewakan, atau bila bisa pun, bisa jadi nilai sewanya jadi sangat rendah. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan, apakah tetap layak untuk dijalani, tetap dilakukan, atau tidak. Dan pertimbangan terakhir mengenai cocok atau enggaknya properti ini adalah, kalau nanti saya coba jual lagi propertinya, kira-kira akan seberapa besar sih effort yang perlu saya keluarkan. Nah, itulah 5 pertimbangan teman-teman yang perlu dipikirin sebelum teman-teman ambil KPR. Semoga informasinya bermanfaat, dan kalau teman-teman suka informasinya, jangan lupa klik like dan subscribe, dan sharing ini juga ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang tahu dan lebih banyak yang lebih bijak dalam mengambil KPR. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!